Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaul khair, masya asyurur. Selamat bertemu kembali dengan saya di Gudang Mekanik. Yang pada kali ini kita akan memposting sebuah kendaraan tua merek Toyota Mark2 tahun 1983 dengan tipe 18E. Kode mesin 21R. Nah, yang pada kali ini kita akan memperagakan cara-cara perawatan mesin, juga mengenai body repair. Sebagian daripada mekanisme mesin sudah kita bersihkan. Nah, ini bagian daripada kop bagian atas yang biasa dibilang kop silinder, ya. Nah, pada bagian ini terdapat rocker arm atau biasa juga disebut dengan pelatu klep. Nah, jenis daripada mesin ini yang disebut mesin OHP, overhead pallet. Artinya overhead pallet dia menggunakan klep di atas. Nah, noken as di atas. Atau overhead canshaft. Noken as di atas, canshaft ini ya, noken as di atas. Nah, susunan daripada kedudukan klep di silinder kop ini bisa kita lihat susunannya dari depan, dari silinder nomor 1. Di sini klep masuk atau intake, kemudian klep buang atau exhaust, klep buang lagi, klep masuk atau intake, masuk, buang, buang, masuk. Nah, untuk membuktikan daripada susunan klep buang, klep masuk ini hubungannya ke intake manifold, finishing di karburator. Ya, ini susunannya masuk, buang, buang, masuk. Nah, ini masuk kan tuh intake manifold, ya kan? Nah, kemudian ketemu lagi buang, buang, masuk. Nah, ini ke intake manifold masuk. Buang atau exhaust ke exhaust manifold. Buang, 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 buang. Jadi susunannya dari awal untuk silinder nomor 1 ini klep masuk, ini klep buang. Silinder nomor 2 ini klep masuk, ini klep buang. Silinder nomor 3 ini klep masuk, ini klep buang. Begitu juga dengan klep atau valve yang ada di silinder nomor 4. Nah, yang perlu diperhatikan pada bagian ini penyetelan gip atau jarak lenggang daripada klep ini, ya. Jarak lenggang daripada klep ini. Nah, ini skrup pengunci. Nah, ini baut penyetel. Untuk pengukuran gip renggangnya kita dapat menggunakan puller. Iya, alat pengukurnya. Biasa yang digunakan untuk klep masuk, klep buang itu beda kerenggangannya, gip atau jaraknya. Untuk klep buang selalu lebih besar daripada klep masuk. Nah, jadi kalau di sini klep masuk menggunakan puller ukuran 10, maka di sini ukuran 12. Atau kalau tidak ada ya di sini agak seret, di sini agak renggang, kita masukkan puller di sini. Nah, ini posisi daripada seher yang sedang kompresi, ini seher nomor 1. Nomor 1 ini dikuatkan dengan tanda yang ada di puli nih. Nih, coakan ini ketemu dengan 0. Begitu, 0. Begitu juga
noken as, nolnya di atas lurus. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada waktu pemasangan gigi dan rantai ketang, tanda-tanda ini harus sesuai. Jadi yang mana rencana daripada kerja motor 4 tak itu, hisap mampat kerja buang dapat terlaksana dengan benar. Nah, kemudian ini arah lotor. Lotor daripada distributor yang pada umum disebut delco. Nah, ini lotor ini untuk menyampaikan pembakaran dari platina melalui koil pada tiap-tiap busi. Nah, untuk pemasangan ini dia harus menurut FO. Apa mana FO? FO itu piring order. Artinya susunan daripada pembakaran yang terjadi pada mesin 4 tak, 4 silinder. Ya, ini 4 silinder. Ciri-ciri 4 silinder dia menggunakan busi. Businya 4, ini 1, 2, 3, 4. Berarti motor 4 silinder. FO yang umum pada motor 4 silinder 1, 3, 4, 2. Nah, jadi untuk pemasangan kabel busi ini kita harus mengikuti FO 1342 dengan arah putaran mengikuti putaran rotor. Nah, pada umumnya mesin berputar ke kanan. Nih, ke kanan. Ini short, rotor bergerak. Nah, rotor ke sana kan tuh. Nah, kita kembalikan lagi ke nol dulu, aslinya ini. Nah, jadi pergerakan rotor kalau mesin hidup dia ke kanan. Nah, berarti untuk menentukan FO-nya, kalau ini nomor 1, maka di sini nanti nomor 3. 3, 4, 2. Karena FO-nya 1, 3, 4, 2. Kalau salah dalam pemasangan ini, ada kemungkinan mesin tidak dapat hidup atau pincang hidupnya. Tidak rata putarannya. Karena pembakaran tidak sesuai. Yang seharusnya dari nomor 1 ke nomor 3 terjadi pembakaran, nah itu mungkin nomor lain, silinder nomor lain. Dari nomor 3 ke nomor 4, nomor 4, nomor 2. Nah, itulah rencana kerja daripada motor 4 tak. Untuk pembakaran. Jadi pembakaran ini yang membakar gas yang sudah membentuk mensel di dalam silinder. Yang dihisap oleh piston melalui seher, melalui lubang crack intake, kemudian dipadatkan pada langkah kedua, langkah kompresi. Kemudian langkah pembakaran ditentukan oleh rotor. Terjadi ledakan mendorong seher ke bawah. Itu yang disebut kerja. Kemudian tak keempat, langkah buang. Seher bergerak dari TMB menuju TMA, mudahnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kemudian klep exhaust, klep buang tertekan sehingga membuka saluran buang selanjutnya pada exhaust manifold dan knalpot. Maka dari itu disebut motor 4 tak. Karena apa? Rencana kerjanya isap tak ke-1, mampat tak kedua, langsung sekaligus terjadi pembakaran. Dari hasil pembakaran ini menimbulkan tenaga mesin yang disebut langkah kerja pada tak ketiga. Kemudian 4 langkah buang, nah, itu ke knalpot. Itulah rencana kerja daripada motor 4 tak, hisap mampat kerja buang. Dengan putaran krek as, untuk menghasilkan 1 kali kerja, mesin 4 tak itu membutuhkan 720 derajat putaran kerja, putaran krek as. Artinya 2 kali penuh putaran krek as. Itu 720 derajat. Nah, untuk menghasilkan kerja daripada motor 4 silinder, maka 720 dibagi 4. Maka hasilnya 180 derajat. Jadi setiap 180 derajat putaran krek as, maka 1 kali pembakaran, 1 kali kerja.
Nah, seandainya itu 180 derajat dari nomor 1, maka 180 derajat kedua silinder nomor 3. Selanjutnya nomor 4 dan nomor 2 berdasarkan FO mesin. Ada juga mesin yang FO-nya 1432. Itu biasanya pada mesin boxer. Contohnya PW. PW contohnya. PW. Nah, PW itu 4 silinder. Tapi FO-nya beda dengan 4 silinder motor Jepang. Karena dia disebut mesin boxer yang gerakannya kiri kanan. Itu FO-nya 1432 pada mobil PW. Nah, kalau ini yang disebut mesin partikel yang gerakan sehernya ke atas ke bawah. Nah, FO-nya 1432. Ada juga yang 6 silinder. 153624. Itu yang umum pada motor-motor 6 silinder atau mesin 6 silinder. Nah, untuk itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini bagian yang sudah ada. Intinya bagaimana cara merawat mesin. Untuk perawatan mesin yang sudah lama didiamkan, ini kurang lebih motor ini ada nih, mesin mobil ini ada 10 tahun didiamin. Kehujanan, kepanasan, tahu sejarah ini saya. 10 tahun. Nah, maka saya bersihkan dulu sebelum saya hidupkan kembali. Nanti baru akan saya hidupkan. Nah, ini bagian daripada yang sudah kita benahi. Nah, kemudian di sini juga ada dinamo ampere. Dinamo ampere atau alternator. Yang mana ini penghasil sumber pelistrikan pada mobil. Nah, ini kalau dia berputar, diputar dengan mesin, maka dia akan menghasilkan strum arus AC, alternating current, artinya searah. Bisa keluar, tidak bisa masuk. Nah, dia pusat daripada pengisian ke baterai, ke aki, yang digunakan untuk lampu, dinamo starter, klakson, radio, dan sebagainya. Kalau tidak ada pengisinya, dia akan tekor. Maka kalau aki masih bagus kurang tekor, tidak dapat menyimpan strum, nah itu kemungkinan dari dinamo ampere atau alternator. Biasanya gangguan pada cool booster atau sikat arang yang sudah pendek. Mudah itu, tinggal kita ganti aja. Nah, jadi untuk merubah daripada arus AC menjadi DC, karena aki itu kan arusnya DC, direct current, searah. Maka dia membutuhkan perata arus yang biasa disebut regulator atau pada umumnya kiprok. Nah, ini dia bentuk mekaniknya ini. Nah, ini kiprok. Regulator. Dia perata arus atau yang merubah arus dari dinamo ampere, arus AC menjadi DC yang sesuai pada aki. Jadi salah satu gangguan pengisian pada baterai mobil bisa dari dinamo ampere atau cathode regulator. Selebihnya udah nggak ada lagi. Ya kalau memang ini bagus, dinamo ampere bagus, cathode bagus, berarti memang akinya lemah. Nah, ini posisi daripada kedudukan dinamo ampere, dia letaknya di sini. Mudah, jadi kalau ada gangguan apa-apa kita mau servis sendiri bisa, mudah. Yang penting kita mau memahami, mempelajari. Karena kalau untuk mobil-mobil tua sedikit banyak, pemilik tuh harus mengerti. Iya, kalau enggak kewalahan sebentar-sebentar ke bengkel. Nah, tapi kalau kita bisa, itu insya Allah akan meringankan.
lubangnya nggak pas nih, lalu cari obeng di sini nih. Nah, itu masuk tuh deh. Nah, dia begitu nanti diselempangkan fan bell atau tali kipas. Nah, nih, tali kipas. Nah, dia hanya cuma begini aja kok. Tuh, mudah. Jadi bila mana mesin bergerak, dia akan berputar. Itu. Lanjut kemudian pada komponen berikutnya maaf, yang sering terjadi gangguan pada mekanisme mesin yaitu pada dinamo starter. Nih dari sini. Nah, itu dinamo starter. Nah, itu dinamo starter yang sudah saya servis. Saya sudah pasang. Nanti tinggal kita lihat hasil kerjanya. Nah, kemudian ini intake manifold yang sudah saya bersihkan sekaligus air pendinginnya. Mangkok air pendinginnya ini kemarin kropos. Jadi saya tidak ganti, saya las saja tuh pipanya. Ini pipa buatan saya nih, baru saya cari pipa yang agak tebal, saya las. Nah, nanti hubungannya selang kemari. Nanti pada waktu mesin hidup baru kita lihat hasil kerjanya. Tuh. Nah, itu bagian-bagian daripada komponen mesin Toyota Mark II. Nah, mesin ini bertenaga 2000 cc. Jadi setiap satu silinder menghasilkan 500 cc. Ya. Untuk analisa saya, mesin ini dengan bodi segini tidak terlalu berat. Cuma akselerasinya yang lambat, nggak kayak mobil kecil. Begitu disprint, digenjot langsung cus, kalau dia enggak. Tekan pelan-pelan oper, persneling dengan benar. 140, 260, 380 itu tembus itu semua. Kalau gigi prisnya 4. Itu daripada mesin. Karena apa? Dia bentuknya besar ini. Kalau kita lagi dengan Toyota Hiace yang 1500 cc mesin kecil, muat angkutan barang segitu banyak tetap stabil. Apalagi ini jenis sedan. Juga bahan bakar tidak terlalu boros. Yang penting asal selang-selang vakum ini semua difungsikan. Karena ini membantu rencana kerja mesin dengan semaksimalnya. Jangan dibuntukan, jangan. Kalau mau irit, normalkan semua. Nggak terlalu boros ini bensin. Wajar lah dengan sisi 2000 cc motor. Nah, itu daripada pembahasan mengenai mesin atau engine Toyota Mark II dengan kode 21R. Nah, kemudian lanjut kita ke body repair. Nah, ini pada bagian body, namanya kendaraan sudah 40 tahun ya. Tentunya nggak harus mulus semua, pasti ada kekurangan. Nah, ini nanti akan kita rehab, terutama ini baut breaker. Ini baut yang di dalamnya sudah lepas pengikatnya, sehingga kalau kita putar, murnya ikut mutar, nggak bisa lepas. Nah, ini pegangan daripada baut breaker salah satunya nanti yang akan kita garap. Kemudian juga bodi bagian daripada spakbor. Nah, itu nih dalam dari sini. Nah, nanti akan kita garap. Itu kita las nanti.
Kenapa nggak dibuka semua, nggak digantung seperti yang kita lihat di YouTube lain? Nah, mereka orang mempunyai peralatan yang lengkap, hidrolik, mesin potong, bubut, segala apa aja ada. Tapi kita dengan berbekal alat seadanya, kita upayakan dengan hasil semaksimal mungkin. Itu nanti kita garap. Nah, kemudian lagi untuk dek bagian dalam daripada bodi depan. Nah, ini udah pada keropos ya. Ini. Nih, pada keropos habis. Nih. Habis. Nanti akan diganti, ya, akan diganti. Jadi sebatas yang perlu saja, artinya ini yang putus, ini yang masih bagus, tidak kita ganggu. Biar sedikit pun ini masih asli. Begitu juga catnya ini, asli. Jadi kalau kita mau perbaiki, nggak usah semua, segini aja kita potong, seret, potong, ambil plat lagi, potong. Las di sini. Jadi hanya sedikit yang dibuang. Nah, ini paling yang agak banyak ke sana. Ini pun nggak kita ambil lurus, paling depan sini aja lurus ke sini. Nah, habisnya di sini. Jadi biar bagaimanapun tetap kita pertahankan bagian daripada yang masih asli atau orisinilnya. Nah, terutama ya ini kotoran-kotoran paling nanti kita keluarkan, bersihkan. Kita anti karat dulu, baru kita las, baru kita tutup. Nah, ini bagian bodi yang agak parah. Ini juga tempat kedudukan kunci tutup tangki ya, cuk yang modal tarik. Nah, ini kabelnya sudah putus. Ini. Nah, ini cuk tangkinya yang buat nyabut gitu ya. Ya, ini nanti kita bahas. Sama juga yang sebelah sana juga itu. Ya, kesimpulannya bodi. Nah, nanti kalau sudah selesai kita las, kita akan bahas lagi hasil daripada penggarapannya. Untuk itu saya rasa cukup sekian dulu dari saya di Gudang Mekanik. Adapun masalah motor yang sudah kita bahas terlebih dahulu, belum ada kelanjutannya, insya Allah nanti akan kita bahas. Karena ini kita tidak ada tempat untuk mobil, kita tidak punya garasi. Jadi ini dulu kita prioritaskan, ini udah selesai, nanti baru kita lanjut ke motor. Nah, kalau masalah kompresor sudah selesai ya. Nah, untuk itu sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya rekan-rekan otomotif sekalian.